Kali ini, aku mau bahas kisah misterius di balik rumah hantu paling mind-blowing di dunia, yaitu The Amityville Horror House. Bukan cuma cerita hantu biasa nih, tapi kasusnya yang sampai sekarang masih kontroversi karena juga terkait dengan kasus pembunuhan. Siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke dunia di mana batas antara fakta dan fiksi jadi blur, di mana hantu bisa jadi nyata, atau mungkin jadi proyeksi dari ketakutan terdalam kita. Kita bakal bongkar fakta-fakta mencengangkan di balik tragedi Amityville hanya di No Media. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at No Media. Jadi gini, ceritanya dimulai dari sebuah rumah bergaya Belanda di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Rumah yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi perhatian dunia gara-gara kejadian mengerikan pada 13 November 1974. Malam itu, Ronald DeFeo Jr., anak sulung keluarga DeFeo, melakukan pembunuhan massal. Dia nembak mati 6 anggota keluarganya sendiri. Orang tua, 2 adik cowok, dan 2 adik ceweknya. Yang bikin kasus ini makin misterius, semua korban ditemukan tewas dalam posisi tengkurap di tempat tidur masing-masing. Anehnya lagi, nggak ada tetangga yang dengar suara tembakan. Padahal, DeFeo Jr. pakai senapan berkaliber besar loh. Kok bisa? Nah, ini dia yang bikin orang mulai curiga. Ada sesuatu yang supernatural. Gimana caranya bunuh 6 orang pakai senapan tanpa ada yang bangun atau tetangga yang denger? Ada yang bilang ini kalau bukti emang ada sesuatu yang bantu DeFeo Jr. Pas di pengadilan, DeFeo Jr. ngaku kalau dia dengar suara yang nyuruh dia buat bunuh keluarganya. Dia bilang kerasukan gitu deh. Tapi polisi curiga ini cuma akal-akalan dia buat lolos dari hukuman. Akhirnya dia divonis bersalah dan dihukum 6 kali penjara seumur hidup. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata, sebelum pembunuhan itu terjadi, keluarga DeFeo udah ngalamin hal-hal aneh di rumah itu. Katanya sih, Mr. DeFeo pernah minta bantuan pendeta buat membersihkan rumah mereka. Bahkan ada yang bilang dia sering lihat kalau dia punya setan di punggungnya. Nah, kejadian tragis ini jadi awal mula dari legenda Amityville Horror House. Banyak yang percaya kalau rumah itu udah dikutuk bahkan sebelum pembunuhan terjadi. Ada juga yang bilang tanahnya bekas kuburan suku Indian. Ada juga yang percaya kalau dulu ada dukun jahat yang tinggal di sana. Yang menarik, ternyata memang ada catatan kalau dulu ada orang bernama John Ketchum yang tinggal di daerah itu. Katanya, dia dulu pernah terlibat dalam kasus penyihir Salem yang terkenal itu. Tapi ya nggak ada bukti pasti sih. Intinya, rumah ini punya sejarah kelam yang bikin bulu kuduk merinding. Tapi cerita ini baru permulaan aja loh. Yang bikin kasus Amityville jadi fenomena dunia, justru kejadian setelah itu. Penasaran kan? Setahun setelah tragedi DeFeo, datang keluarga baru yang nekat tinggal di rumah itu. Namanya George dan Kathy Lutz. Sama 3 anaknya Kathy dari pernikahan sebelumnya. Mereka tertarik sama harga rumahnya yang murah banget. Ya iyalah, orang rumahnya bekas pembunuhan massal. Awalnya keluarga Lutz optimis bisa tinggal nyaman di sana. Mereka bahkan minta seorang pendeta buat memberkati rumah sebelum pindah. Tapi cuma 20 hari kemudian, mereka kabur dari rumah itu sambil teriak-teriak ketakutan. Katanya sih, selama tinggal di sana, mereka ngalamin kejadian-kejadian supranatural yang bikin mereka trauma. Menurut cerita Lutz, ada banyak hal aneh yang terjadi. Misalnya, mereka sering mencium bau busuk yang tiba-tiba muncul. Kemudian, ada jendela dan pintu suka terbuka sendiri. Lalu, ada suara-suara aneh kayak langkah kaki, padahal nggak ada orang loh. George Lutz sering bangun jam 3.15 pagi, tepat di waktu pembunuhan DeFeo dulu. Anak bungsu mereka, Missy, punya teman kayalan bernama Jody yang katanya berwujud babi raksasa. Yang paling bikin merinding, katanya George Lutz pernah lihat sosok setan bermata merah di jendela kamar Missy. Dia juga ngaku pernah kerasukan dan hampir nyerang istrinya sendiri. George bilang, dia jadi sering marah-marah tanpa sebab. Padahal sebelumnya dia orangnya kalem loh. Kathy Lutz juga sering cerita kalau dia sering mimpi buruk tentang pembunuhan keluarga DeFeo. Yang anehnya, detail-detail dalam mimpinya itu ternyata cocok sama fakta pembunuhan yang nggak pernah dipublikasikan. Gimana dia bisa tahu ya? Gak cuman itu, seorang pendeta yang datang buat memberkati rumah juga ngaku dengar suara gaib yang bilang, pergi. Dia bahkan sampai sakit dan nggak bisa masuk kerja gara-gara kejadian itu. Pendeta ini, yang namanya dirahasiakan, sampai sekarang masih trauma sama pengalamannya di rumah itu. Hal aneh lainnya, keluarga Lutz nemuin sebuah ruangan kecil di basement yang dicap merah. Ruangan ini nggak ada di denah rumah. Mereka nyebutnya The Red Room. Anjing mereka nggak mau masuk ke ruangan itu dan selalu ketakutan kalau dideketin. Akhirnya, setelah 28 hari yang mencekam, keluarga Lutz memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Mereka bahkan ninggalin semua barang-barang mereka saking takutnya. Cuman 1 kotak kayu aja yang mereka bawa, isinya foto-foto lama keluarga. Nah, kisah keluarga Lutz ini yang kemudian jadi dasar dari novel laris The Amityville Horror, karya Jay Anson. Novelnya laku keras dan dia jadi film blockbuster. Dari sini, legenda Amityville Horror House mulai tersebar ke seluruh dunia. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Justru dari sini mulai muncul kontroversi. Banyak yang mulai meragukan kebenaran cerita Lutz. Salah satu yang paling vokal adalah William Weber, pengacara Ronald DeFeo Jr. Dia bilang
kalau cerita hantu Amityville itu cuma rekayasa doang. Katanya, dia sama George Lutz pernah diskusi soal bikin cerita horor buat dijadiin buku. Weber ngaku kalau beberapa detail hantu dalam cerita Lutz itu sebenarnya ide dia. Tapi, George Lutz membantah tuduhan ini. Ada juga peneliti paranormal bernama Dr. Stephen Kaplan yang dari awal sudah curiga sama cerita Lutz. Dia bilang, banyak detail yang nggak masuk akal dan inkonsisten. Misalnya, soal pintu yang katanya meledak. Padahal pas dicek, cuma pintu kawat yang rusak doang. Kaplan juga nunjukin banyak perbedaan antara cerita asli Lutz dan versi yang ada di buku. Katanya, ceritanya makin lama makin didramatisir. Dia bahkan nulis buku sendiri yang judulnya The Amityville Horror Conspiracy, buat membongkar apa yang dia anggap sebagai kebohongan. Yang bikin tambah rumit, ternyata banyak fakta di buku The Amityville Horror yang nggak akurat. Beberapa detail bahkan diubah di edisi berikutnya. Misalnya, soal mobil bendera yang katanya rusak gara-gara kutukan. Di edisi pertama mobil Chevy Vega, di edisi pertama mobilnya Chevy Vega, tapi di edisi selanjutnya jadi Ford. Ini bikin orang makin ragu sama kredibilitas ceritanya. Di sisi lain, Ed dan Lauren Warren, pasangan paranormal terkenal, justru mendukung klaim Lutz. Mereka bilang kalau rumah itu memang beneran berhantu. Bahkan katanya, ada foto yang nangkep sosok hantu anak kecil di sana. Tapi ya gitu deh, banyak juga yang nggak percaya sama Warren, karena mereka dianggap terlalu sering bikin sensasi. Jadi, mana nih yang bener? Beneran ada hantu, atau cuma settingan doang? Sampai sekarang, masih jadi perdebatan. Ada yang bilang keluarga Lutz cuma cari sensasi, tapi ada juga yang yakin mereka beneran ngalamin hal supranatural. Terlepas dari benar atau tidaknya, kasus Amityville Horror House ini bikin heboh satu kota. Coba deh, bayangin, tiba-tiba kampung halaman kalian jadi pusat perhatian dunia gara-gara rumah hantu. Buat warga Amityville, ini jadi mimpi buruk. Rumah di Ocean Avenue yang tadinya tenang, tiba-tiba jadi objek wisata dadakan. Tiap hari, banyak orang yang datang cuma buat lihat-lihat atau foto-foto. Bahkan, ada yang nekat masuk perkarangan rumah tanpa izin. Parah kan? Yang paling kena dampaknya tentu aja tetangga sekitar rumah itu. Mereka jadi nggak bisa hidup tenang. Tiap hari harus ngadepin kerumunan orang asing yang kadang nggak sopan. Belum lagi, malam-malam ada yang iseng masuk perkarangan buat berburu hantu. Keluarga Cromartie yang beli rumah itu setelah Lutz pindah juga kena imbasnya. Mereka sampai harus pindah gara-gara nggak tahan diganggu sama ghost hunter dan wartawan yang datang tiap hari. Padahal mereka nggak pernah ngalamin kejadian aneh selama tinggal di sana. Udah beli rumah mahal, tapi malah nggak bisa tinggal nyaman. Buat warga sekitar, ini jadi beban tersendiri. Ada yang risih sama keramaian, ada juga yang malu kotanya jadi terkenal gara-gara cerita hantu. Tapi di sisi lain, ada juga yang seneng karena bisa jualan souvenir atau jadi pemandu wisata dadakan. Ya namanya juga bisnis, ada yang rugi, ada yang untung. Pemerintah kota Amityville sendiri sempat bingung ngadepin situasi ini. Di satu sisi, publikasi ini bisa jadi promosi gratis buat kota mereka. Tapi di sisi lain, image kota mereka jadi jelek gara-gara cerita horor ini. Mereka berusaha meyakinkan publik kalau Amityville tuh kota yang aman dan nyaman, bukan sarang hantu. Yang pasti, kasus ini bikin nama Amityville jadi identik sama cerita horor. Padahal sebelumnya, kota ini dikenal sebagai tempat tinggal tokoh-tokoh terkenal kayak Will Rogers dan Annie Oakley. Bahkan George Washington pernah mampir ke sini loh. Tapi yang gitu deh, satu kejadian aja nggak bisa ngerubah image satu kota. Sampai sekarang, Amityville masih berusaha lepas dari bayang-bayang cerita horor ini. Mereka fokus promosiin sisi lain kota mereka, kayak sejarah panjangnya atau keindahan pantainya. Tapi ya tetap aja, tiap ada yang dengar nama Amityville, pasti yang kepikiran pertama kali adalah rumah berhantu itu. Nah, sekarang kita coba analisis lebih dalam ya. Kenapa sih cerita Amityville Horror House ini bisa bikin heboh sampai sekarang? Dari sisi psikologis, cerita ini menyentuh ketakutan paling dasar manusia. Rumah harusnya jadi tempat paling aman, tapi di sini malah jadi sumber teror. Ini bikin kita merasa nggak ada tempat yang benar-benar aman di dunia. Bayangin deh, kalau di rumah sendiri aja bisa diserang hantu, tentu kita harus mengungsi kemana? Ada juga aspek uncanny atau keanehan yang familiar. Dalam cerita ini, hal-hal biasa kayak pintu yang berderit atau suara langkah kaki tiba-tiba jadi sesuatu yang menakutkan. Ini bikin cerita lebih relatable dan serem. Karena kita bisa ngebayangin hal yang sama terjadi di rumah kita. Terus ada juga nih unsur evil in suburbia. Kejahatan di balik kehidupan pinggiran kota yang kelihatannya sempurna. Ini sering jadi tema populer di film-film horor Amerika. Kasus Amityville kayak konfirmasi kalau di balik fasad rumah mewah, biasanya ada kejahatan yang mengerikan. Ini menyentuh kecemasan tersembunyi masyarakat soal bahaya yang mungkin ada di lingkungan yang kelihatannya aman. Dari sudut pandang sosiologi, fenomena Amityville ini menarik banget. Ini contoh gimana urban legend bisa terbentuk dan menyebar di era modern. Paduan antara tragedi nyata, klaim supernatural, dan expose media bikin cerita ini jadi sangat powerful. Ini nunjukin gimana masyarakat modern yang katanya udah rasional, masih aja tertarik sama cerita-cerita supernatural. Yang menarik, kontroversi malah bikin cerita ini makin populer. Perdebatan antara percaya dan skeptis justru bikin orang makin penasaran. Ini mirip kayak fenomena teori konspirasi yang malah makin kuat kalau banyak yang nyangkal. Semakin banyak yang bilang, ah itu bohong,
Malah makin banyak yang pengen tahu. Emang beneran bohong? Apa enggak sih? Kasus Amityville juga nunjukin gimana trauma kolektif bisa membentuk narasi bersama. Pembunuhan DeFeo yang mengerikan bikin masyarakat butuh penjelasan yang lebih dari sekedar anak durhaka bunuh keluarganya. Cerita hantu seolah jadi cara make sense of the senseless yang ngasih arti kejadian yang sebenarnya nggak masuk akal. Ada juga aspek ekonominya nih. Cerita Amityville ini jadi industri tersendiri. Dari buku, film, sampai tour wisata. Banyak pihak yang dapat cuan dari legenda ini. Ini nunjukin gimana fenomena paranormal bisa jadi komoditas di masyarakat. Kita bisa lihat gimana ketakutan bisa diperjualbelikan dan jadi sumber hiburan. Satu hal yang menarik, cerita Amityville ini muncul di era 70-an. Pas lagi banyak keresahan sosial di Amerika. Ada perang Vietnam, skandal Watergate, krisis minyak. Di tengah situasi yang nggak pasti gini, cerita horor kayak jadi pelarian sekaligus cerminan kecemasan masyarakat. Hampir 50 tahun berlalu, tapi kasus Amityville masih jadi bahan obrolan. Ceritanya udah diangkat jadi belasan film dan buku. Bahkan sampai sekarang masih ada aja film Amityville yang rilis setiap tahun. Ini nunjukin daya tarik abadi dari cerita ini. Yang menarik, cerita ini terus berevolusi. Tiap adaptasi, nambahin detail baru atau sudut pandang beda. Misalnya, ada film yang fokus ke pembunuhan DeFeo. Ada yang ceritain pengalaman keluarga setelah Lutz. Bahkan ada yang bikin prequel soal kutukan rumah itu. Ini bikin legenda Amityville tetap seger dan relevan buat generasi baru. Kasus Amityville juga ngebuka jalan buat genre based on true story dalam film horor. Sebelumnya, film horor lebih banyak pure fiksi. Tapi sejak Amityville, makin banyak film horor yang ngaku-ngaku berdasarkan kisah nyata. Entah beneran nyata atau cuma trik marketing doang. Di sisi lain, kasus ini juga ngebuka diskusi soal etika jurnalisme dan industri hiburan. Gimana batas antara fakta dan fiksi? Sejauh mana media boleh mengeksploitasi tragedi nyata? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik buat diperdebatkan. Apalagi, di era fake news kayak sekarang, kasus Amityville kayak jadi pengingat buat kita buat selalu kritis sama info yang kita terima. Buat komunitas paranormal sendiri, Amityville jadi semacam benchmark. Tiap ada klaim rumah berhantu, pasti dibandingin sama kasus ini. Ah, itu mah belum seberapa. Coba kayak Amityville. Ini nunjukin gimana satu cerita bisa jadi standar dalam satu genre. Amityville juga ngebuka jalan buat investigasi paranormal jadi lebih mainstream. Sebelumnya, orang yang ngurusin gituan dianggap aneh. Tapi sejak kasus ini, makin banyak ghost hunter yang tampil di TV atau punya acara sendiri. Entah ini kemajuan atau kemunduran, ya tergantung dan sudut pandang masing-masing sih. Yang pasti, terlepas dari benar atau tidaknya, Amityville Horror House udah jadi bagian dari pop culture Amerika. Bahkan ada yang nggak percaya sama hantu sekalipun, pasti familiar sama cerita ini. Nama Amityville udah jadi sinonim sama rumah berhantu, mirip kayak Area 51 yang identik sama alien. Efeknya, bahkan sampai ke dunia properti loh. Sampai sekarang, di Amerika ada istilah stigmatized property. Buat rumah yang punya sejarah kelam kayak pembunuhan atau katanya berhantu. Harga rumah ginian biasanya lebih murah, dan ada aturan khusus soal disclosure ke calon pembeli. Ini sebagian gara-gara kasus Amityville juga. Nah, gimana menurut kalian? Percaya nggak sama cerita hantu Amityville? Atau kalian pikir ini cuma hoax yang kebablasan? Apapun opini kalian, yang pasti kasus ini bakal terus jadi bahan obrolan yang seru. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke Know Media. Share video ini ke teman-teman kalian yang doyan cerita misteri. Siapa tahu mereka bisa nambahin info menarik soal kasus ini. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Know Media.